Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan banyak sekali jendela notif yang muncul di hadapan Senkian menggunakan 1,1 juta cryptocurrency untuk meningkatkan telapak besi ke tingkat kesempurnaan, menggunakan 1,1 juta untuk meningkatkan lompat kata dan dinaikkan ke tahap kesempurnaan, menggunakan 1,1 juta untuk mengupgrade skill kepala besi ke tahap kesempurnaan. Dan setelah itu muncullah jendela notif yang lain. Pembersihan ki surga dan bumi 3 kali telah dimulai. Dan setelah itu diperlihatkanlah Senkian yang nampak berkeringat sembari berkata, "Setelah 3 kali pembersihan ki surga dan bumi, aku sekarang berada di level pelatihan ke-9. Aku merasa seperti aku bisa membunuh seekor harimau dengan jentikan jari. Di bawah persoalan biasa, mencapai pelatihan level ke-9 berarti bahwa aku bisa menyiapkan untuk kenaikanku ke tahap tempering marrow. Sayangnya transformasi darah dan marrow seseorang adalah sesuatu yang spesifik untuk tahap tempering marrow. Aku tidak bisa naik ke tahap tempering marrow tanpa seni bela diri yang berhubungan dengan tahap itu. Aku tidak benar-benar punya rencana untuk naik. Lagi pula, aku mau mencapai level 99 dalam tahap pelatihanku terlebih dahulu. Seni bela diri di zaman baru adalah seni bela diri ki. Kami belajar bagaimana memanfaatkan ki primordial. Kalau kontrol seniman bela diri di atas ki primordial adalah 10, maka seorang seniman bela diri dari tahap tempering marrow adalah 100. Gerakan yang sama lebih kuat ketika seseorang di tahap tempering marrow. Tidak peduli kalau pelatihan level 1 seseorang atau level 99, kendalinya atas ki primordial masih sama. Hanya ki dan darah seseorang dan kekuatan fisiknya yang menjadi lebih kuat saat levelnya meningkat. Ini jugalah kenapa orang biasa hanya tergesa-gesa untuk naik ke tahap tempering marrow ketika mereka mencapai pelatihan level 9 dan memiliki metode transformasi darah dan marrow di tangan mereka. Perbedaan antara kedua tahap itu terlalu besar, tapi tahap pelatihan adalah dasarnya. Mungkin ki dan darah seseorang dan kekuatan fisiknya makin kuat kendalinya atas ki primordial akan setelah transformasi darah dan marrow. Tapi itu sama sekali tidak peduli sejauh mana ki dan darah dan kekuatan fisik seseorang meningkat. Selain fakta bahwa kultivasi akan menjadi semakin sulit setelah pelatihan level 9, alasan utama kenapa beberapa orang menghabiskan terlalu banyak waktu atau sumber daya selama tahap pelatihan adalah karena itu tidak sepadan. Dari pelatihan level 9 ke depan, setiap level cuma akan meningkatkan kontrol seorang atas ki primordial sebesar 0,1%. Imbalannya mengecewakan dibandingkan dengan usaha yang dilakukan. Itu tidak terlalu buruk untukku sekalipun usaha yang harus aku lakukan hampir nol. Selama aku punya uang dan buku panduan, aku bahkan bisa mencapai pelatihan level 999 kalau aku mau. Recharge kecil, naikkan tangan ganda dan kaki tak berbayang untukku. Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela notif di hadapan Senkian. Peringatan, Master sudah mencapai pelatihan level 9. Cryptocurrency yang dibutuhkan untuk naik level manual tahap pelatihan meningkat 30%. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Senkian langsung berhenti sejenak dan berkata, "Oi, kau tidak bisa menaikkan harganya seperti itu." Terserahlah, aku punya uang, jadi naikkan mereka saja." Dan lalu kini scene pun beralih ke hari berikutnya. Diperlihatkanlah Senkian yang sedang berbicara dengan Mutian. Sembari itu dia berkata, "Aku mengobrol dengan beberapa anggota senior di asosiasi dan mendapatkan beberapa info dari mereka. Pasar gelap di Pulau Milan, kota Longsing adalah tempat yang bisa memenuhi kebutuhan kita." Mendengarkan hal itu, Wutian pun menanggapi, "Aku akan memesan tiket online untuk kita kalau begitu." Dan beralih ke si Senkian yang mengatakan, "Kalau kita menjual barang yang kau punya di ruang penyimpananmu melalui cara yang sah, kita hanya mencari masalah. Kita cuma bisa melakukannya melalui pasar gelap." Mendengarkan hal itu, Wutian pun tertawa dan berkata, "Hehehe, apa ini seperti penyelundupan barang ilegal?" Namun tiba-tiba saja mereka mendengarkan suara bel yang berbunyi. Yang sontak kali itu pun membuat Senkian bertanya-tanya, siapa yang datang mencari kita di waktu seperti ini? Namun Wutian berkata kepadanya, "Kurasa itu mungkin Liang Ming
aku akan membuka pintu untuknya. Dan setelah Wu Tian membuka pintu, ternyata yang datang kepadanya itu adalah Huang Ting, yang diketahui dia adalah kepala asosiasi bela diri di kota Yan. Dan sembari memberikan hormat, Huang Tian pun berkata, "Nona Wu, sudah lama sejak pertemuan terakhir kita." Melihat kehadiran dari Huang Tian di sini, Wu Tian pun bergumam, "Kenapa dia ada di sini?" Dan lanjut diperlihatkan Huang Tian yang berkata, "Dan kau juga Tuan Shen, lama tidak jumpa." Melihat kehadiran dari orang itu, Shen Qian pun berkata, "Kenapa kau datang ke sini?" Dan di sini Huang Tian nampaknya datang membawakan sebuah penghargaan sembari berkata, "Kami berkunjung untuk memberimu selamat Tuan Shen. Perusahaan Shen sudah terpilih sebagai salah satu perusahaan yang berkinerja terbaik di Yan Utara untuk tahun 2025. Melihat hal itu, Shen Qian pun bergumam, "Perusahaan yang berkinerja terbaik di Yan Utara untuk tahun 2025, aku tidak ingat sudah mendaftar untuk sesuatu seperti ini. Juga itu pasti Asosiasi Seniman Bela Diri Yan Utara yang memutuskan kepada siapa penghargaan ini akan diberikan. Akankah Huang Tian begitu baik untuk memberikan penghargaan ini kepadaku daripada semua orang?" Dan beralih ke sisi Huang Tian yang memberikan sebuah surat, dan dia pun berkata, "Ada tujuan lain dari kunjunganku. Aku di sini untuk memberikan surat undangan ini kepadamu." Dan setelah Shen Qian membuka surat itu, diketahui isi dari surat itu adalah undangan tes masuk untuk Tuan Shen Qian. "Setelah diperiksa oleh Komite Penerimaan Siswa, kami menyimpulkan bahwa Anda memenuhi semua kriteria kami untuk masuk. Dengan ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam tes masuk kami yang akan diadakan di Desa Burung Hijau, Kota Longsing pada tanggal sekian-sekian tahun 2025. Dan setelah itu diperlihatkanlah Huang Tian yang kembali berkata, "Mereka semua bilang bahwa perguruan tinggi ilahi adalah kampus terbaik di negara ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa Universitas Rosvin sebenarnya jauh lebih baik. Mereka tidak menerima siswa melalui gaokao. Mereka menyaring para jenius di seluruh negeri sendiri dan kemudian mengirim surat undangan kepada mereka yang lulus proses penyaringan dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam tes masuk mereka. Itu sebabnya tidak banyak orang yang tahu tentang kampusnya. Selamat Shen Qian, karena menerima surat undangan dari mereka. Kau benar-benar berbakat." Melihat surat undangan itu, Shen Qian pun bergumam, "Universitas Rosvinsya. Aku pernah mendengar nama ini dilontarkan oleh beberapa anggota senior selama beberapa terakhir." Dan sembari memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Huang Tian yang kembali mengatakan, "Tuan Shen, kami memiliki kesalahpahaman karena seseorang. Tolong maafkan aku. Tentu saja kami akan mendukung perusahaan lokal yang luar biasa dengan sepenuh hati seperti milikmu. Tes masuk akan segera diadakan, jadi aku tidak akan tinggal lama. Jangan sampai aku mengganggumu. Kalau begitu, sampai jumpa." Dan setelah kepergian dari Huang Tian, diperlihatkanlah Wu Tian mendekat ke arah Shen Qian dan berkata, "Kakak Shen, apa Universitas Rosvins benar-benar sebagus ini? Bahkan lebih baik dari kampus ilahi?" Namun di sini Shen Qian menjawab, "Aku juga baru mendengarnya baru-baru ini, tapi kau baru saja melihatnya." Huang Tian tiba-tiba berubah dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Sepertinya universitas ini lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Ada 1 bulan sampai tesnya dimulai, jadi aku bisa kembali ke sini untuk ujian masuk perguruan tinggi nasional, bahkan kalau aku gagal. Dan tempat ini di Desa Burung Hijau Longsing." Melihat hal itu, Wu Tian pun berkata, "Itu kan dekat dengan Pulau Mulan, destinasi awal kita." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun menatap ke arahnya. "Ayo pergi ke sana bersama, kita bisa mampir ke pasar gelap setelah tesnya berakhir." Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan Shen Qian yang sudah berada di kota Longsing. Tetapi setelah setengah hari mencari, nampaknya mereka belum menemukan tempat yang bisa mereka tinggali. Dan di sini Wu Tian sudah merasa sangat lapar, dan dia berpikir apakah hotel itu akan menyediakan makan malam untuknya. Tetapi tiba-tiba saja di saat lift itu terbuka, nampaknya yang keluar dari dalam lift itu adalah Po Jun bersama dengan Xiao Chen. Dan di sini Xiao Chen berkata, "Aku menemukan tempat barbecue yang bagus untuk kita. Apa kau sudah memberitahu mereka?" Dan di sini Po Jun pun menjawab, "Sudah, ayo pesan beberapa meja." Dan nampaknya mereka saling tidak menyadari bahwa mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi di saat mereka tersadar, tiba-tiba saja Po Jun dan Xiao Chen berkata, "Shen Qian,
Dan di sini Shen Qian pun berkata, kalian berdua kenapa ada di sini? Dan pada akhirnya mereka semua pun merayakan pesta makan bersama di sebuah restoran yang diceritakan oleh Xiao Chen sebelumnya. Dan sembari itu Xiao Chen berkata, Shen Qian tiba dan semua orang di provinsi Yanjiang di sini sekarang. Ayo kita perkenalkan diri. Aku adalah Xiao Chen dari SMA Yan Utara. Dan di sini Lei Dong pun juga ikut memperkenalkan dirinya. Dan dia berasal dari sekolah yang sama dengan Xiao Chen. Dan dengan tatapan dingin, Po Jun pun memperkenalkan namanya. Namaku adalah Wang Po Jun. Dan di sini Lin Tian pun ikut memperkenalkan dirinya. Dan diketahui ternyata Lin Tian ini berasal dari SMA yang sama dengan Wang Po Jun. Dan nampaknya kali ini ditunjukkan beberapa wajah baru yang diketahui saudara kembar ini bernama Wu Lei dan juga Wuxia. Melihat kehadiran orang itu, Lin Tian pun berkata, keluarga Wu adalah keluarga elit. Kalian mungkin masih muda, tapi mereka tidak lemah dari siapapun di antara kalian. Dan di sesi terakhir nampaknya Shen Qian memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Tapi di sini Lin Tian berkata kepadanya, sudah, kami sudah mengenalmu. Aku lebih tertarik tentang wanita yang datang bersamamu ini. Dan apa hubungan kalian berdua? Kenapa kalian datang ke sini bersama? Mendengarkan hal itu, sontak wajah dari Shen Qian nampak merasa cukup khawatir dan berkata, ini Wu Tian, dia bagaimana bilangnya ya? Dan di sini Wu Tian berkata, kau salah, itu bukan seperti apa yang kalian pikirkan. Dan kembali beralih ke Shen Qian yang mengatakan, pokoknya begitulah semuanya berjalan. Wu Tian di sini bukan untuk tes, dia di sini dalam pekerjaan denganku. Dan lanjut dia pun bergumam, aku cuma bilang pada mereka bahwa Wu Tian adalah mitra bisnis, alih-alih rekan kerja, atau mungkin mereka akan salah paham lagi. Dan beralih ke sisi Xiao Chen yang berkata, tunggu, aku ingat bahwa 8 orang di provinsi kita menerima undangan tahun ini. Namun setelah menghitung memang jumlah mereka ada 8 orang, tetapi Wu Tian tidak termasuk peserta, jadi jumlahnya hanya ada 7 orang. Tapi tiba-tiba saja terdengarlah suara yang begitu bising, yang sontak membuat mereka semua menjadi sangat terganggu. Dan ternyata orang yang ke-8 yang diberikan undangan itu adalah Tuan Muda Ma yang kedua alias Ma Ximing, yang datang dengan hebohnya untuk memamerkan segala benda yang ia punya karena diketahui dia memiliki sistem pertunjukan. Dan setelah kehebohan itu diperlihatkanlah Ma Ximing yang mendekat ke arah mereka dan berkata, halo, aku Ma Ximing dari SMA Longsing. Melihat kehadirannya di sini, Lin Tian pun berkata, kau adalah orang memalukan dari keluarga Ma yang tidak naik kelas selama 3 tahun ya. Mendengarkan hal itu, sontak Ma Ximing menjadi sangat terkejut. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapannya. Host gagal, tidak ada poin pamer yang bisa diberikan. Dan beralih ke sisi saudara kembar yang berkata, bagaimana bisa orang seperti dia dapat undangan? Dia pasti menyogok. Mendengarkan hal itu, Ma Ximing pun berkata, aku bisa melakukan apapun karena aku kaya. Bukankah kalian juga sama? Kalian tidak mungkin ke sini jika bukan karena keluarga kaya kalian, benar kan? Namun di sini si kembar itu menjawab, maaf, tapi aku ada di tingkat 3 pemurnian. Yang sontak hal itu pun membuat Ma Ximing menjadi sangat syok. Dia tidak menyangka akan semua hal itu. Dan saudara kembar dari Wu Lei itu juga menjawab, aku juga berada di tahap 3 pemurnian. Yang sekali lagi membuat harga diri dari Ma Ximing ini kembali jatuh. Melihat semua hal itu, Lin Tian pun bergumam, dia malah membandingkan dirinya dengan mereka. Dia sungguh membuat malu SMA Longsing. Dan sembari itu Shen Qian pun bergumam, Ma Ximing, ini lumayan cerdik juga, tapi aku tidak akan tertipu lagi. Mereka berdua di sana pasti hidup dalam kekayaan karena mereka telah menjadi tingkat 3 pemurnian. Wajah mereka ada di seluruh negara. Dan juga Xiao Chen dan Po Jun, mereka sangat lumayan. Mereka jauh lebih baik dari terakhir kali aku bertemu dengannya. Waktu di bumi tidak lama berlalu sejak saat itu. Mereka seharusnya tidak meningkat begitu banyak meski mereka kaya. Apa mereka punya bantuan dari luar seperti aku ya? Dan sembari memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Ma Ximing yang berkata kepada semuanya, aku tidak akan berurusan dengan kalian. Ini pasti takdir. Aku akan mentraktir makan malam hari ini. Dan sembari mendekat ke arah Shen Qian, lanjutlah dia berkata, apa kau Shen Qian yang mendapat posisi pertama? Hai, namaku Ma Ximing. Dan lanjut dia bergumam, aku tidak bisa menemukan apapun mengenai Shen Haotian akhir-akhir ini. Dia seperti tiba-tiba menghilang. Mungkin aku bisa memulai dari Shen Qian ini terlebih dahulu.
Dan sembari menjulurkan tangannya, di sini Shen Qian pun juga ikut berpura-pura, "Halo, namaku Shen Qian." Dan lanjut dia bergumam, dia selalu berdiam diri di rumah akhir-akhir ini. Patriark keluarga Ma pasti membuat dirinya seperti di neraka karena video itu. Dan nampaknya kedua orang ini saling berjabat tangan sembari berkata, "Senang bertemu denganmu." Dan tidak lama setelah mereka makan bersama, tiba-tiba saja seorang pria datang menghampiri mereka dan diketahui pria ini bernama Wang Hu yang berkata, "Halo, namaku Wang Hu. Aku yang bertanggung jawab dengan murid perguruan tinggi Rosfinch, khususnya dari provinsi Yanjing. Jangan khawatir, meski jika kalian tidak lulus, kalian masih bisa mencoba di sekolah lain, termasuk kampus ilahi dengan surat rekomendasi dari kami." Mendengarkan hal itu, Lin Tian dan juga Ledong menjadi bersemangat dan berkata, "Kami bisa masuk kampus ilahi meski tidak lulus." Dan lanjut Wang Hu berkata, "Kemarilah satu persatu, keluarkan darah dan ki kalian agar aku bisa mengujinya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Wu Lei dan juga Wuxia yang langsung memancarkan energinya, dan diketahui mereka sedang berada di tingkat pemurnian ketiga. Melihat hal itu, Wang Hu pun berkata, "Kalian berdua berada di tingkat pemurnian ketiga. Ini luar biasa untuk anak seumuran kalian." Dan lanjut diperlihatkanlah Po Jun dan Xiao Chen yang mengeluarkan auranya, dan nampaknya mereka berdua sudah naik ke tingkat pemurnian level 6. Melihat hal itu, Wang Hu pun berkata, "Hanya 1 bulan dan level kalian sudah berada jauh dari semua data yang ada padaku. Kalian beruntung bisa menjadi jenius." Dan beralih ke si Shen Qian yang bergumam, "Ini benar-benar aneh. Di masa lalu akan sulit bagi orang di umurku mencapai pemurnian tingkat ketiga, tapi mereka jauh lebih kuat kali ini. Bukan hanya seniman bela diri pemurnian tingkat ketiga di umur semuda itu, tapi Wang Po Jun dan Xiao Chen juga menerobos dalam 1 bulan. Bahkan Ledong dan Lin Tian juga berada di pemurnian tingkat ketiga. Mereka pasti mendapatkan bantuan dari luar." Melihat hal itu, di sini Wang Hu pun memuji mereka semua, dan hasilnya itu sangatlah bagus. Dan sembari itu lanjutlah Wang Hu berkata, "Ada pengembalian ki dan itu semakin dekat dan juga dekat. Selain itu, semakin banyak dunia yang muncul yang akhirnya terpengaruh oleh bumi. Pengembalian ki berjalan semakin cepat. Itulah kenapa perkembangan dari kalian semua meningkat dengan pesat. Tiap seniman bela diri juga meningkat seperti kembalinya surga. Semakin banyak seniman bela diri yang berbakat, semakin banyak juga dia merasakan perubahan dan peningkatan." Mendengarkan hal itu, Wang Po Jun pun berkata, "Itu benar, aku merasa sangat dekat dengan surga saat berlatih tapak penstabil surga. Aku juga sedikit merasakan ruang dan waktu yang lewat." Dan beralih ke sisi Xiao Chen yang mengatakan, "Aku juga merasakan banyak masalah menjadi semakin mudah. Beberapa seniman bela diri yang spesial terpengaruh perubahan dunia akan mendapatkan banyak keuntungan. Untuk mereka yang meningkat sangat cepat, mereka pasti mencapai tingkat yang tidak seharusnya mereka capai di usia mereka. Dari beberapa pandangan, kalian semua termasuk spesial. Kalian sudah masuk ke dunia lain, menanamkan benih seni bela diri bumi dan peradaban kita di sana. Selain itu, ada juga alasan utama kenapa kalian terpilih oleh Universitas Rosfinch ini." Mendengarkan semua penjelasan itu, di sini Shen Qian pun nampak mengerti kenapa perkembangan Wang Po Jun dan Xiao Chen begitu cepat. Dan sembari itu dia terus berpikir, kenapa aku tidak merasakan perubahan sama sekali ya? Tunggu, dia bilang hanya seniman bela diri spesial yang bisa merasakannya. Bukankah itu berarti aku tidak termasuk? Dan setelah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia tertawa. "Hahaha, jadi begitu ya? Tadinya aku bingung kenapa aku bisa meningkat secepat ini." Dan nampaknya di sini Shen Qian juga berpura-pura bahwa dia merasakan hal yang sama, sehingga peningkatannya jauh lebih cepat. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shen Qian yang memancarkan seluruh energi dari dalam tubuhnya. Dan diketahui saat ini dia sudah berada di pemurnian tingkat ke-11. Melihat hal itu, Wang Hu menjadi sangat terkejut. Sampai-sampai dia terbata-bata berbicara, Kau bagaimana bisa? Ini bahkan kurang dari sebulan. Bagaimana kau naik ke tingkat pemurnian level ke-11? Dan nampaknya keterkejutan yang sama dirasakan oleh Po Jun, Xiao Chen, dan teman-teman yang lainnya yang berkata, "Apa pemurnian tingkat 11? Shen Qian berada di tingkat 11. Bukankah dia hanya di tingkat 6 setelah kita berpisah yang dulu? Shen Qian itu luar biasa sekali." Mendengarkan semua pujian itu, Shen Qian pun berkata, "Mungkin karena aku melakukan banyak hal yang baik di dunia lain,
Aku mungkin hanya di tingkat 9 atau 10 jika mengandalkan bakatku sendiri. Mendengarkan hal itu, Wang Hu pun berkata, normalnya orang akan mulai bersiap menerobos ke tahap pengentalan sumsum saat di tahap pemurnian tingkat 9. Tapi kau memilih untuk terus lanjut. Sepertinya kau ingin mengentalkan ki dan darahmu lebih jauh agar kau bisa punya pondasi yang lebih kuat saat menerobos. Bagus, itu bagus sekali. Mendengarkan Samuel itu, Shen Qian pun menghela nafas yang panjang. Aku tidak punya pilihan lain. Terobosan ini terlalu sulit, jadi aku harus bersiap sebaik mungkin. Dan lanjut dia pun bergumam, dengan token aku ingin mencapai tingkat 99 atau bahkan tingkat 999 tahap pemurnian. Dan lanjut diperlihatkanlah Ma Ximing yang mengeluarkan energinya. Dan diketahui saat ini dia hanya berada di tingkat pemurnian level 1. Melihat hal itu, Wang Hu pun berkata, aku ingat kau juga sudah ke dunia lain, tapi kenapa masih di tingkat 1? Dan di sini Ma Ximing pun menjawab, aku hanya berada di tingkat 1, aku juga beruntung bisa keluar hidup-hidup. Mendengarkan semua hal itu, Wang Hu kembali berkata kepadanya, itu bukan alasan atas kegagalanmu. Keluarga Ma hanya ingin satu hal darimu. Kau harus ingat kalau kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk lulus nanti. Mendengarkan ceramah itu, lanjutlah Ma Ximing berkata, aku juga bisa pulang saja dan mewarisi jutaan warisan keluargaku. Melihat Ma Ximing yang bersikap seperti itu, Wang Hu pun hanya dapat berkata, tidak berguna. Dan beralih ke sisi Ma Ximing yang bergumam, tingkat kultivasi Shen Qian naik terlalu cepat. Tapi dia tidak menyembunyikan itu, dia malah pamer tanpa berpikir. Apa dia tidak takut rahasianya akan terungkap? Dari sini sudah jelas dia tidak memikirkan apapun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan darinya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Wang Hu yang berkata kepada semuanya, selanjutnya aku akan mengenalkan perguruan tinggi Rosfinch dan keuntungannya kepada kalian. Di dalam universitas tidak ada sistem tahunan, tidak ada kursus tetap juga. Tiap murid akan dipandu satu persatu oleh mentor mereka. Yang terpenting tugas di sini berhubungan dengan dunia lain. Mendengarkan kata dunia lain diperlihatkanlah Ledong dan juga Lintian menjadi sangat bersemangat sembari berkata, itu berarti kita bisa memasuki dunia lain ya. Dan beralih ke si Shen Qian yang bergumam, itu juga sudah seperti yang kupikirkan. Dan kembali Wang Hu menjelaskan, kalian mungkin juga dapat keuntungan seperti senjata spesial atau sejenisnya. Selama itu dalam kontrol dan tidak berbahaya bagi bumi, mereka semua punya kalian. Tentu saja kalian tidak boleh mengganggu bisnis antar dua dunia. Aturan ini hanya berlaku untuk barang pribadi. Dan negara tidak mempermasalahkannya selama kalian bisa menjadi lebih dan lebih kuat lagi. Tapi kalian harus lulus ujian kami dan sukses diterima di sini. Ada dua ujian, yang pertama adalah ujian akademik. Ini buku mengenai bahasa dan kultur dari dunia lain. Dalam 10 hari kalian harus mengingat itu dan menguasai bahasanya. 10 hari lagi di tempat yang sama aku akan menguji kalian. Jika kalian tidak berpikir bisa lolos, kalian bisa pergi dan mencari kampus lain. Dan setelah pertemuan itu diperlihatkanlah Shen Qian yang nampak sedang berada di depan laptopnya di dalam ruangan kamarnya bersama Wu Tian. Dan sembari itu Wu Tian pun berkata, kamu bisa belajar bahasa dalam 10 hari tanpa ada yang mengajarimu. Namun di sini Shen Qian berkata, ada website di buku ini yang berisi video tutorial. Aku akan mengurung diri selama 10 hari, tolong jangan ganggu aku jika tidak ada hal yang penting. Mereka mencari 8 orang yang masuk ke dunia lain, dan sekarang mereka ingin kita belajar bahasa dunia lain. Apa mungkin perguruan tinggi Rosfinch ini berhubungan dengan dunia lain ya? Sistem kecil, keluarlah. Apa kau bisa menukar kemampuan bahasa? Namun di sini sistem mengatakan kepada Shen Qian, tidak bisa, sistem tidak bisa mendeteksi tahap awal kemampuan bahasa host. Mendengarkan hal itu Shen Qian pun nampak merasa suram dan berkata, apa? Kalau begitu cerahkan aku, bagaimana bisa bahasa dianggap kemampuan tahap awal? Akhir-akhir ini aku bekerja keras untuk belajar bahasa yang baru. Bekerja keras dan perjuangan ini tidak ada bandingannya dengan 7 tahun yang kuhabiskan untuk mencapai tahap awal boxing army. Hari kelima aku belajar bahasa, aku sampai-sampai tertidur di depan meja. Dan nampaknya di malam hari itu Wu Tian terbangun dan dia pun melihat Shen Qian yang sudah tertidur lelap di atas meja belajarnya. Sembari itu Wu Tian pun mengambil tablet dari Shen Qian ini dan entah apa yang dikerjakannya. Karena kini Shin pun telah beralih di pagi harinya, diperlihatkanlah Shen Qian yang baru saja bangun tidur.
Dan nampaknya di pagi itu Wu Tian langsung menyapanya. "Kak Shen, kamu sudah bangun ya?" Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata, "Apa kamu yang memberiku selimut?" Dan di sini Wu Tian menjawab, "Kak Shen, aku akan belajar denganmu. Kurasa itu akan lebih mudah jika kita belajar bersama." Namun di sini Shen Qian berkata, "Untuk apa? Kamu kan tidak masuk ujian perguruan tinggi Rosfinch. Itu hanya akan menyusahkan dirimu, benar kan?" Namun tiba-tiba saja Wu Tian berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui oleh Shen Qian. Dan dia berbicara yang dapat diartikan terdapat dua negara bermusuhan di dataran utama, Ravelo, manusia dan vampir. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun menatap ke arah Wu Tian dan berkata, "Aku tidak mengerti, itu sangat memusingkan." Namun di sini Wu Tian berkata kepadanya, "Kamu bahkan tidak mengerti kalimat dasar." Dan di sini kembalilah Shen Qian nampak pusing dan berkata, "Aku tidak pernah dengar kalimat itu. Kenapa bisa kamu bilang itu dasar? Apa itu sulit?" Dan selanjutnya nampaknya Shen Qian diajari oleh Wu Tian tentang bagaimana caranya berbahasa di dunia lain. Dan tidak terasa kini Sin pun beralih ke beberapa hari kemudian. Diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah akan memulai ujiannya. Dan yang pertama akan diuji adalah ledong. Dan di sini Pak Wang Hu pun berbicara dalam bahasa entah apa itu kepada ledong. Dan sepertinya di sini ledong tidak mampu mengerti apa yang dikatakan oleh Pak Wang Hu itu. Jadi kali ini ledong gagal untuk melewati tes pertama tersebut. Dan di sisi lain nampaknya Shen Qian merencanakan sesuatu trik yang curang, karena diperlihatkanlah Wu Tian yang menghilang dari pandangan semua orang untuk membantu Shen Qian secara diam-diam dan melihat soal yang akan ditanyakan kepadanya. Dan setelah beberapa saat berlalu, diperlihatkanlah Lin Tian nampaknya juga gagal dalam tes ujian kala itu. Tetapi berbeda dengan Wu Lei dan Wuxia, nampaknya mereka berdua berhasil lolos tes. Dan giliran selanjutnya adalah Xiao Chen. Dan dengan wajah yang sangat percaya diri, dia maju ke hadapan penguji. Dan setelah ditanya oleh Pak Wang Hu, nampaknya di sini Xiao Chen mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Wang Hu menggunakan bahasa lain. Melihat hal itu, Wang Hu pun berkata, "Kerja bagus Tuan Xiao Chen, kau lulus dengan terhormat. Selanjutnya Ma Ximing." Dan nampaknya kali ini Ma Ximing yang akan ikut tes. Dengan wajah yang sangat percaya diri, dia pun berkata, "Kau tidak layak untuk mengujiku." Mendengarkan hal itu, Wang Hu pun berkata, "Tuan Ma Ximing, kau adalah yang diuji. Tolong jaga ucapanmu dan sikapmu. Aku punya hak untuk membuatmu gagal." Namun di sini Ma Ximing masih terlihat songong dan berkata, "Ada struktur kalimat yang salah dari pertanyaan tadi." Dan setelah perbincangan yang panjang itu, nampaknya telah diambil keputusan. Dan di sini Wang Hu berkata, "Para murid, sepertinya memang ada kesalahan kecil dari struktur kalimat yang ditunjuk oleh Tuan Ma Ximing. Bagaimanapun ini tidak akan mempengaruhi penilaian tadi. Tuan Xiao Chen tetap lolos dengan hormat dan Tuan Ma Ximing juga lolos dengan hormat." Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Ma Ximing. "Selamat kepada host karena berhasil menarik perhatian. 5 poin perhatian telah diberikan." Melihat hal itu, Ma Ximing pun bergumam, hanya 5 poin, ini terlalu sedikit. Bumi memang bukan tempat untuk pemilik sistem. Hidup ini sulit." Dan selanjutnya diperlihatkanlah Wang Hu yang berkata, "Selanjutnya adalah Shen Qian, kau yang terakhir." Dan nampaknya kali ini Shen Qian maju untuk melakukan tesnya itu. Tetapi untung saja Shen Qian di sini dibantu oleh Wu Tian. Jika tidak, dia akan berakhir secara tragis. Dan sembari itu diperlihatkanlah tes dari Shen Qian tengah berlangsung. Dan nampaknya dia langsung dibantu oleh Wu Tian. Sembari itu dia berkata terima kasih kepada Wu Tian. "Aku bisa lolos dengan lancar karenanya." Melihat hal itu, si kembar pun berkata, "Siapa yang mengira kalau Shen Qian itu tidak hebat dalam berbahasa ya?" Melihat hal itu, Wang Pojun pun memegang kepalanya. Dan dia merasa sangat khawatir jika Shen Qian alih-alih tidak lolos. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkan Wang Hu yang berkata, "Baiklah, kita resmi selesai dari ujian pertama. Selamat kepada ke-6 yang lolos ujian." Dan diketahui yang lolos itu adalah si kembar. Yang ketiga Ma Ximing, keempat Wang Pojun, Xiao Chen, dan juga Shen Qian. Dan setelah itu lanjutlah Wang Hu berkata, "Jika kalian cukup pintar, aku percaya jika kalian pasti tahu alasan perguruan tinggi Rosfinch memilih kalian dan kenapa kami memberi ujian bahasa.
Itu benar, untuk ujian kedua kalian akan pergi ke Raffaello. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun bergumam, ini dia seperti yang kukira. Dan setelahnya diperlihatkanlah Wang Hu yang menjelaskan, kalian harus bercampur dengan negara manusia dan juga vampir. Tingkat kekuatan di Raffaello masih tidak jelas, hanya ada 2 tingkat, kesatria dan kesatria tertinggi. Kalau kesatria secara kasar setara dengan tahap pemurnian, sedangkan kesatria tertinggi sama dengan tahap pengentalan sumsum. Batas tertinggi di negara ini adalah tahap alkemi. Saat ini kesatria tertinggi berada di tahap pengentalan sumsum tingkat ketiga. Jadi mereka merupakan ancaman yang cukup besar bagi kalian. Misi kalian adalah mendapat atau diwarisi gelar bangsawan dalam 1 tahun di Raffaello, yang berarti 12 hari di bumi. Tetapi ingat, kalian harus diberikan langsung oleh raja yang membuat nama kalian terukir di medali. Ini syarat kalian untuk lolos tes. Itu adalah inti dari misi ini. Kalian harus memahami detail dan belajar saat di Raffaello. Apa ada pertanyaan yang lain? Mendengarkan hal itu, Wu Lei pun berkata, Tuan penguji, aku ingat di buku bahwa kedua ras memiliki penampilan yang sama dengan kita. Tapi kita berbeda dari dalam. Makanan mereka sangat mengerikan dan bahkan ada yang beracun bagi kami. Dan aku juga tahu ada banyak yang menjual jajanan dan alat di luar. Apa bisa kita membeli itu dan membawanya ke Raffaello? Mendapatkan pertanyaan itu, Wang Hu pun menjawab, kau cukup pintar. Kota kecil ini memang kekurangan penduduk, tapi ada banyak toko di sini. Ini karena masukan antara gerbang Raffaello ada di dekat sini, yang mana membuat tempat ini sebagai toko perbekalan. Bagaimanapun ini adalah ujian bagi kalian. Yang kami inginkan adalah melihat bagaimana kalian bertahan di lingkungan sana. Jadi kali ini kalian tidak diizinkan membawa apapun. Mendengarkan hal itu, Wu Lei nampak sangat syok. Dia bagaikan tersambar petir dalam pikirannya karena tidak menyangka semua hal itu. Dan beralih ke si Shen Qian yang bergumam, jika kita tidak diizinkan membawa apapun, itu akan sangat menyusahkan. Dan sembari itu diperlihatkanlah Wu Tian yang berbisik kepadanya, Kakak Shen, apa aku boleh pergi? Namun di saat yang bersamaan, Shen Qian mendapatkan sebuah ide cemerlang dan dia pun bergumam, siapa bilang aku harus menuruti dia? Aku masih punya Wu Tian. Doraemon tak terlihat pribadiku. Bagaimana mereka bisa tahu jika aku akan membawa Wu Tian ikut bersamaku? Dan beralih ke sisi Xiao Chen yang berkata, jadi identitas apa yang kita miliki saat kita masuk ke sana? Mendapatkan pertanyaan itu, Wang Hu kembali menjawab, kalian akan masuk sebagai orang biasa tanpa identitas khusus. Kalian harus menggunakan pengetahuan dan semua yang kalian pelajari untuk bergabung dengan masyarakat. Pikirkan juga agar tidak terlalu banyak memecahkan masalah dengan kekerasan. Di antara kalian hanya Shen Qian yang mampu melawan prajurit terkuat Raffaello. Selain itu, kalian hanya bisa melawan rata-rata prajurit di sana. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, haha, kalian terlalu menyanjungku. Dan lanjut Wang Hu berkata, Shen Qian, jangan terlalu percaya diri. Jika ada orang di tingkat kesatria tertinggi, kau juga bukan lawan mereka. Bagaimanapun tetap lakukan yang terbaik dan tingkatkan pengetahuan serta bela diri kalian. Jangan coba-coba menggunakan kekerasan. Jika tidak, aku yakin kalian tidak akan selamat. Mendengarkan semua instruksi itu, semua peserta pun berkata dengan serentak, mengerti Tuan. Dan lanjut diperlihatkan Wang Hu berkata, tapi kalian juga tidak perlu khawatir. Lagi pula, kalian adalah pilar negara Hua. Perguruan tinggi Rosfinch tidak akan mengirim kalian hanya untuk mati. Dan sembari itu diperlihatkanlah Wang Hu yang memberikan sesuatu kepada para peserta dan lanjut berkata, kepala sekolah membuat ini sebagai jimat pelindung menurut sistem kekuatan dari dunia lain. Jimat akan secara otomatis aktif saat kalian dalam bahaya. Itu akan melindungi kalian selama 24 jam dan tidak akan ada yang bisa melawan kalian selama itu di bawah tahap alkemi. Saat waktu itu para petarung kuat yang ada di Raffaello akan segera merasakan jimat itu dan segera ke sana. Tapi tentu saja saat jimat itu aktif berarti kalian telah mati dan gagal dalam ujian. Apakah semuanya jelas? Dan nampaknya di sini mereka semua mengerti dengan instruksi yang diberikan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dataran utama Raffaello. Aku kira memasuki portal di sini akan sama seperti waktu itu, tapi malah tempat portal raksasa ini yang menyambut kita. Seperti yang dikatakan perguruan tinggi Rosfinch, portal transmigrasi adalah salah satu penemuan kuno dataran utama Raffaello yang digunakan kembali oleh manusia.
Dan sembari itu diperlihatkanlah si kembar yang mendekat dan berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat portal transmigrasi, ini keren sekali. Dan portal ini akan memindahkan kita ke tempat yang berbeda. Tapi jika dua orang masuk bersamaan, maka mereka akan berada di tempat yang sama." Dan nampaknya di sini si saudara kembar berniat untuk memasuki portal itu secara bersamaan sehingga mereka tidak terpisah. Dan di sini Wang Pojun pun berkata, "Shen Qian, terlalu banyak tekanan jika bersamamu, jadi lebih baik kita berpisah." Dan nampaknya Xiao Chen di sini juga memutuskan untuk pergi sendiri. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi nanti di sana." Namun di sini dengan wajah songongnya Ma Ximing berkata, "Aku yakin aku yang akan menyelesaikan misi ini terlebih dahulu." Dan tibalah saatnya di mana Shen Qian memasuki portal yang ada di hadapannya bersama dengan Wu Tian. Dan sepertinya mereka diteleportasikan ke tempat entah berantah. Jadi Wu Tian pun berkata kepada Shen Qian, "Tidak ada yang melihat kita kan? Apa aku bisa menunjukkan diri sekarang?" Dan di sini Shen Qian pun berkata, "Pertama, pengintai ini tidak menunjukkan apapun. Jadi kurasa sudah aman. Keluarlah, apa nyaman jika tidak terlihat terus." Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun berkata, "Tidak, indraku masih sama meski aku tidak terlihat. Jadi kurasa tidak ada perbedaan. Hanya saja aku lebih suka seperti ini jika bersamamu." Dan sembari melihat sebuah bunga, lanjutlah Wu Tian berkata, "Kakak Shen, menurutmu kemana yang lainnya pergi?" Dan di sini Shen Qian pun menjawab, "Mungkin ke tiap ujung dataran yang ada di sini." Dan lalu kini Shin pun beralih ke hutan di dataran Raffaello. Diperlihatkanlah Wang Pojun yang sudah menghancurkan beberapa monster yang datang menyerangnya di tempat itu. Tapi di saat yang bersamaan diperlihatkanlah beberapa orang pemburu yang datang menghampirnya sembari berkata, itu kesatria hebat membantu kita mengalahkan makhluk buas." Melihat hal itu, Wang Pojun pun bergumam, aku baru saja sampai di sini dan aku sudah bertemu banyak sekali makhluk buas. Apa mereka pemburu di dunia ini ya?" Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Xiao Chen. Diperlihatkan dia terdampar di gurun pasir yang berada di dataran Raffaello. Yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut dan berkata, "Ini gurun pasir." Dan beralih ke sisi kembar, dia nampaknya mendapatkan posisi strategis karena dia diteleportasi ke kota di dataran Raffaello. Dan di sisi yang berbeda diperlihatkanlah Ma Ximing yang nampak sedang melawan seekor monster kelelawar. Dan nampaknya dia mampu mengalahkan monster itu dengan sangat mudah sembari berkata, terasa menyenangkan bisa di dunia lain. Tidak hanya aku bisa bebas, tapi aku juga tidak perlu bersembunyi. Ada dua lagi monster yang datang kemari karena bau darah segar ya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Ma Ximing yang membantai monster-monster yang datang kepadanya. Sembari dia mengacungkan pedangnya, dia pun berkata, "Bagus, aku akhirnya bisa menggerakkan tubuhku." Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja banyak sekali gerombolan monster kelelawar yang datang menuju ke arahnya. Yang sontak kali itu pun membuat Ma Ximing menjadi cukup khawatir dan berkata, Kenapa ada banyak sekali?" Dan beralih ke sisi Shen Qian, diperlihatkan dia nampaknya sedang mengendarai sebuah kendaraan bersama Wu Tian. Sembari itu Wu Tian berkata, "Ini adalah drone pemeta yang aku dapat dari pertukaran dunia lain. Ini bisa menggambarkan peta kasar di daerah sekitar dalam radius 10 km dan mengirim itu langsung ke tabletmu. Aku membandingkan dengan peta yang diberikan kepadamu. Kurasa kita ada di sekitar gurun pasir di tengah negara manusia dan juga vampir. Menurut buku, ini adalah tempat yang berbahaya di mana vampir melahirkan makhluk buas di sini dan beberapa hampir berada di tingkat kesatria. Garis antar tingkat masih tidak jelas. Kesatria Raffaello setara dengan tahap pemurnian, tapi tahap pemurnian sendiri masih ada beberapa tingkat, sedangkan tahap kesatria hanya ada satu pembatas lebat yang membedakan mereka." Mendengarkan hal itu, Shen Qian yang sedang membawa mobil pun berkata, "Jadi tidak ada kesatria tertinggi, benar kan? Aku akan bergerak cepat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Dan sembari terus melajukan mobilnya, diperlihatkanlah Wu Tian yang berkata, "Kak Shen, kemana kita akan pergi?" Dan di sini Shen Qian pun berkata, "Di mana kota manusia terdekat?" Dan kembali Wu Tian menjawab, "Ada tanah milik Duk di arah tenggara. Kurasa kita bisa ke sana dalam setengah jam." Dan nampaknya di sini mereka memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Dan lalu kini Shin pun beralih ke setengah hari kemudian.
diperlihatkanlah ada beberapa gerombolan binatang buas yang berlari di sekitaran Shen Qian. Melihat radarnya yang menampilkan beberapa monster buas yang muncul di hadapan mereka, Wu Tian pun berkata, "Kakak Shen, peta menunjukkan tanda bahaya. Ini gelombang bis." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mengatakan, "Cih, ini tidak ada akhirnya. Kita sudah bertemu 5-6 sekumpulan dari mereka. Sembunyikan mobilnya setelah aku turun dan cepat pergi dengan mode tidak terlihat." Dan setelah itu diperlihatkanlah Wu Tian yang menyembunyikan dirinya. Sembar itu dia langsung menyimpan mobil yang ia bawa sebelumnya ke dalam dimensi penyimpanannya. Dan beralih ke si Shen Qian yang bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Dia pun berkata, "Entah kenapa ini membuatku ingin tahu seberapa kuat bis penghisap darah ini." Dan dengan sangat cepatnya diperlihatkanlah Shen Qian yang menerjang tepat menuju ke arah gerombolan binatang buas itu. Tapi nampaknya yang menjadi binatang buas di sini adalah Shen Qian, karena diperlihatkan para binatang buas sebelumnya kini mulai merinding ketakutan. Dan tidak lama setelahnya, kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah Shen Qian nampaknya sudah mendirikan sebuah tenda. Sembari itu dia menyiapkan sebuah pembakaran dan berkata, "Aku tidak mengira mereka akan sangat sensitif dengan darah. Aku hanya mengalahkan sedikit dan muncul gerombolan lain karena bau darahnya." Dan sembari mendekat, Wu Tian pun berkata, "Untung kakak tidak perlu diam dan terus bertarung." Dan lanjut diperlihatkan Shen Qian yang berkata, "Aku mengabaikan tanda bahaya dari drone karena ingin tahu bagaimana bis itu bertarung. Karena sekarang aku sudah tahu itu, aku tidak perlu repot-repot lagi melawan mereka. Ngemeng-ngemeng, apa kamu menyimpan serigala penghisap darah itu di ruang penyimpanan milikmu?" Mendapatkan pertanyaan itu, Wu Tian pun menjawab, "Ya, aku akan pergi mengambil lagi setelah selesai di sini." Dan nampaknya di sini mereka berdua sedang memasak sesuatu, tetapi nampaknya Wu Tian juga kesusahan meskipun menggunakan buku manual untuk mengoperasikan semua alat yang mereka bawa. Melihat hal itu, Shen Qian pun berkata, "Terima kasih, karenamu kita bisa merubah bahan organik ke energi listrik. Jika tidak, akan sulit kita bertahan di sini." Dan lanjut diperlihatkan Shen Qian yang memerintahkan boneka mekanisnya untuk menemukan kabel colokan dan isi energimu. Setelah itu tetap berdiri dan berjagalah sepanjang malam. Kita bisa menggunakan serigala penghisap darah ini untuk mengisi energi listrik dan menggunakan sisanya untuk makanan. Aku ingin tahu seperti apa rasa serigala ini. Apa mereka bisa mengisi ki dan darahku seperti daging di dunia lain sebelumnya? Dan setelah Qin Tian menyentuh tubuh dari serigala penghisap darah itu, tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. Pendauran ulang terdeteksi. Pendauran ulang akan mendapatkan 100 yuan. Apa host ingin mendaur ulang ini? Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian pun bergumam, "Serigala sebesar ini hanya mendapatkan 100 yuan. Kurasa lebih baik kugunakan untuk membuat energi listrik daripada didaur ulang." Dan setelah memikirkan hal itu, Shen Qian pun berkata, "Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang anjing itu. Jika melihat serigala ini membuatku aneh saat memakannya." Dan sembari memanggang serigala itu, lanjutlah Shen Qian berkata, lebih banyak, lebih enak." Dan di sini Wu Tian juga bersemangat untuk menyantap serigala panggang itu. Dan setelah masak, diperlihatkanlah Shen Qian tanpa ragu-ragu memakan dagingnya sembari ia berkata dalam hati, "Di buku dikatakan jika ada kemungkinan makhluk di sini beracun, meski seniman bela diri tidak akan teracuni sampai mati, tapi lebih baik ku coba dulu sebelum Wu Tian makan." Dan di saat Shen Qian sudah mencobanya, diperlihatkanlah Wu Tian dengan mata yang berbinar-binar menanyakan kepada Shen Qian bagaimana rasanya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkan Shen Qian yang langsung memuntahkan semuanya. Yang sontak kali itu pun membuat Wu Tian menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan semua hal itu. Dan beralih ke si Shen Qian yang berkata, "Ya, ini tidak beracun, tapi rasanya seperti racun." Dan sembari mendekat diperlihatkanlah Wu Tian berkata, "Kakak Shen, jangan khawatir, kita sudah menyimpan banyak makanan. Ini pasti cukup untuk setahun. Ada daging, sayuran, buah, jajanan, minuman, dan juga es krim." Dan setelah itu diperlihatkanlah Shen Qian yang menikmati hidangan yang dibawa oleh Wu Tian sebelumnya. Sembari ia menarik nafas yang lega, dia pun berkata, "Ah, bagus. Kau harus tetap hidup sebaik mungkin meski itu di dunia lain, benar kan?" Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun berkata, "Kakak Shen, kita sudah memakai mobil, drone, dan tenda, dan sekarang juga ayam goreng.
Bukankah kita terlalu santai? Bagaimana jika ada orang lokal yang tahu kalau kita tidak dari dunia ini? Mendapatkan pertanyaan itu, Shen Qian pun berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Apa kamu takut kalau ada yang tahu kita dari bumi? Apa kau juga harus tidak menggunakan seni bela diri dari bumi ini? Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun berkata, oh, aku ingat ada kelas energi yang berbeda dari bumi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat menggunakan seni bela diri. Jika dipikir lagi, misi ini sama sekali tidak mudah ya. Dan kembali Xin beralih ke sisi Qin yang berkata, kamu berpikir terlalu berlebihan. Misiku hanya perlu mendapatkan gelar bangsawan. Aku tidak perlu menunjukkan kalau aku ini dari bumi. Selain itu, kenapa jika ada yang tahu, jika aku benar-benar diketahui berasal dari bumi, aku hanya perlu membuat identitas lagi. Mendengarkan hal itu, Wu Tian pun berkata, itu benar, kakak Shen, kamu masih mempunyai skill transformasi tubuh, jadi kamu bisa merubah identitasmu kapan saja. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Wang Pojun. Diperlihatkan nampaknya di malam itu hujan turun, sembar itu dia berjalan dengan para pemburu. Dan di sini nampaknya Wang Pojun membawa seekor ular dan dia pun bergumam, aku sudah mengikuti mereka dari hutan seharian dan daging bis ini juga tidak enak. Siapa yang tahu berapa lama lagi kita bisa keluar dari hutan ini. Dan nampaknya kondisi yang tidak baik-baik saja juga dirasakan oleh Xiao Chen, yang nampak sudah sangat kehausan, berjalan menelusuri padang pasir. Dan dia pun berkata, setelah berkeliling seharian penuh, aku malah kembali ke tempat yang sama. Aku bisa tereliminasi karena terjebak di tengah gurun. Dan di sisi lain diperlihatkanlah si saudara kembar yang berada di sebuah kota. Nampaknya mereka sangat kelaparan melihat makanan yang ada di hadapan mereka sambil berkata, adik, aku lapar sekali, aku ingin pulang. Namun di antara mereka semua yang paling mengalami nasib buruk adalah Ma Ximing, karena dia masih dikejar-kejar oleh gerombolan kelawar. Melihat hal itu, Ma Ximing terus berlari dan berkata, sial, bis itu terus saja mengejarku seharian penuh. Semakin banyak yang kubunuh, akan semakin banyak yang kemari. Sial, 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 aku tidak ingin membuat ramuan surgawiku terbuang hanya untuk mereka. Dan lalu kini Xin pun melompat ke setengah bulan kemudian. Diperlihatkanlah nampaknya Wu Tian dan juga Shen Qian sudah mendirikan tenda. Dan di sini Wu Tian berkata, kakak Shen, apa kamu sudah selesai? Namun di sini Wu Tian berkata, sebentar lagi. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapannya. Bahasa tingkat awal terdeteksi Rafaelo. Uang virtual bisa digunakan untuk mengupgrade bahasa. 1.000 untuk tahap pemula, 10.000 untuk tahap lanjut, dan 100.000 untuk tahap ahli. Melihat jendela notif itu, Shen Qian pun berkata, jadi aku bisa meningkatkan kemampuan bahasaku ya. Kurasa kerja kerasku tidak sia-sia. Selain itu, aku hanya perlu 100.000 yuan. Ini jauh lebih murah daripada kemampuan seni bela diri. Dan lalu kini Xin pun beralih ke perbatasan, yang mana diketahui tanah di sana milik Duk Berkau dari kota Daixi. Dan nampaknya Shen Qian sudah berbaur dengan penduduk lokal yang ada di sana sembari dia berkata, aku sudah di kota kecil ini selama setengah bulan, dan aku selalu mendengar mengenai Duk setiap harinya. Duk Berkau adalah kesatria tertinggi yang sangat kuat, tapi dia tidak lebih buruk dari pengusaha jahat yang melukai warga dengan pajak yang menggila dan sering membuat kebijakan yang tidak masuk akal. Dan setelah selesai mencampurkan minuman itu, diperlihatkanlah Shen Qian yang menawarkan minuman racikannya itu kepada Wu Tian. Dan lanjut dia pun berkata, di mata dari Duk ini, rakyat tidak lebih dari pelayan yang melayani dia. Untuk beberapa alasan, Duk Berkau memutuskan untuk datang ke kota kecil ini dengan pasukan yang korup. Wu Tian hampir ditangkap oleh mereka saat keluar. Dan sejak saat itu Wu Tian jika ingin keluar terpaksa dia harus keluar dengan mode tak terlihat. Dan sembari itu diperlihatkanlah Wu Tian yang berkata kepada Shen Qian, menurut buku hanya ada satu jalan untuk kesatria yang ingin menjadi bangsawan. Perlu mendapat untung dari bangsawan tua dan mendapatkan surat rekomendasi. Hanya dengan begitu dia bisa diakui oleh sang raja. Kakak Shen, apakah kamu memintaku untuk mengawasi dia dengan drone karena kamu ingin kerja untuk dia? Mendapatkan pertanyaan itu, Shen Qian pun menjawab, aku tidak perlu kerja untuk siapapun demi menyelesaikan misi ini. Namun di sini Wu Tian kembali berkata, lalu kenapa kakak memintaku mengawasi Duk itu? Apakah itu semua karena kemampuan transformasimu? Jangan bilang kakak ingin. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Shen Qian pun berkata,
Apa yang kamu pikirkan? Bukankah dia di tingkat kesatria tinggi? Itu setara dengan tahap pengentalan sumsum. Tidak mungkin aku bisa menang. Bahkan jika aku tidak terlalu mengenal dia, itu masih terlalu berisiko. Selain itu, menyamar sebagai bangsawan tua tidak akan menyelesaikan misiku. Dan kembali di sini Wutian menanyakan, lalu kenapa? Dan lanjut Wutian menjelaskan, terus awasi dia dengan drone. Kita lihat apa kita bisa mendapatkan sesuatu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Wutian yang melihat tabletnya dan berkata, peta memberi peringatan kalau ada yang bermasalah. Apa yang harus kita lakukan? Duk sepertinya disergap oleh beberapa pasukan vampir. Dan sembari melihat semua kejadian itu dari balik layar monitor, lanjutlah Senkian berkata, mereka vampir bukan? Dilihat dari posenya apa dia di tingkat kesatria tertinggi ya? Namun saat asik-asiknya menonton, tiba-tiba saja siarannya menghilang. Yang sontak kali itu pun membuat Senkian berkata, kurasa ki kedua kesatria tertinggi mengganggu sinyal dari drone. Tapi aku sudah lihat peta di bawah, aku bisa menemukan mereka. Situasi seperti ini biasanya membuat kedua belah pihak rugi. Akan kulihat, siapa tahu aku yang beruntung. Tetap di sini Wutian dan jangan kemana-mana, tidak ada yang bisa menghentikanku. Dan setelah itu diperlihatkanlah dua pasukan yang saling bertarung sebelumnya kini sudah menelan banyak korban di masing-masing sisi. Dan diperlihatkanlah Duk Berau yang nampak sudah terluka cukup dalam karena di sekujur tubuhnya terdapat banyak sayatan. Dan sembari itu dia berkata, sial, di antara mereka ada vampir di tingkat kesatria tertinggi. Meski aku berhasil membunuh beberapa, tapi aku tidak mendapat banyak hal. Aku juga harus mengubur penjaga kesatriaku di sini. Paling buruknya aku mendapat kutukan ini sebelum vampir itu mati. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja kutukan itu memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Yang sontak kali itu pun membuat Duk Berau menjadi sangat kesakitan dan berkata, sial, kutukan darah ini merusak jantung kesatriaku dan menyebabkan kekuatanku menurun. Kekuatan dari kesatria, tahanlah. Dan dengan segenap kekuatannya diperlihatkanlah Duk Berau memancarkan energi dari seluruh tubuhnya untuk menghancurkan kutukan yang ia dapatkan sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Duk Berau yang berhasil menahan tekanan itu dan berkata, aku berhasil menahan ini untuk sementara, jadi kekuatanku tidak akan menurun lagi. Sialan, kekuatanku berhenti di tingkat kesatria atas. Namun di saat Duk Berau sedang menguatkan dirinya, tiba-tiba saja terdengar suara, yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Melihat hal itu, Duk Berau nampak merasa lega, dan dia mengenali sosok yang datang kepadanya itu, dan dia berkata, Rawa, kau masih belum mati ya? Dan sembari berlutut, lanjutlah Rawa memberikan sebuah pil kepada Duk Berau, dan dia pun berkata, aku punya obat ini yang bisa menyembuhkanku secara instan, karena itu aku bisa selamat. Aku masih punya satu, silakan yang mulia, Anda bisa menggunakan obat ini. Melihat hal itu, si Duk Berau pun tersenyum dan berkata, luar biasa, aku tidak tahu kau punya hal sehebat ini. Setelah lukaku sembuh, akan kuberikan kau hadiah yang layak. Beritahu aku apa yang kau inginkan. Dan sembari tersenyum, Rawa pun berkata, hal yang kuinginkan adalah agar yang mulia dapat hidup dengan baik. Mendengarkan hal itu, di sini Duk Berau pun berkata, jadi begitu ya, kalau begitu matilah. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si Duk ini yang menghajar bawahannya, yang sontak kali itu pun membuat Rawa terhempas jauh ke belakang, dan nampaknya dia mengalami luka yang sangat serius. Dan sembari itu diperlihatkanlah Duk Berau yang menghancurkan pil yang diberikan kepadanya sebelumnya dan berkata, aku tidak merasakan aura manusia darimu, kau terlalu naif jika ingin menipuku. Dan setelahnya diperlihatkanlah si Rawa yang mencoba kembali bangkit, dan dia mampu pulih dengan seketika. Melihat hal itu, Senkian pun berkata, wow, dia masih sekuat itu meski terluka parah. Sial, kesatria tertinggi di dunia ini hebat sekali. Dan nampaknya yang menyamar menjadi Rawa itu adalah robot mekanis milik Senkian sebelumnya. Dan lanjut Senkian memantau keadaan dan berkata, kukira aku bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah karena kekuatannya menurun. Untung saja aku meningkatkan master perubahan. Selama 3 bulan aku di dunia kecil, Wuqian bertemu dengan pedagang ramah saat dia menggunakan sistem pertukaran dimensi. Pedagang itu hanya meminta bahan kecil dari master perubahan dan dia memberikan peningkatan penuh. Karena itulah master perubahan sekarang setingkat dengan seniman bela diri tahap pemurnian di tingkat 8 atau 9.
dan beralih ke sisi Duk Berau yang berkata, "Bagaimana kau bisa sembuh secepat itu?" Dan lanjut Duk Berau pun bergumam, "Ini mengingatkanku dengan vampir itu, tapi aku tidak bisa mencium darah vampir darinya." Dan setelah itu diperlihatkanlah robot mekanis milik Senkian berubah ke wujud aslinya, dan sembari itu dia menyiapkan sebuah serangan. Melihat hal itu, Duk Berau pun nampak terkejut dan berkata, Kau bukan manusia, siapa kau?" Tapi sepertinya di sini robot mekanis tidak ingin berbincang lebih jauh. Dia hanya fokus menembakkan serangan laser beam tepat menuju ke arah Duk Berau. Tapi untungnya di sini Duk Berau masih sempat merespon dan menghindari serangan itu, sehingga serangan itu hanya menghancurkan perisai yang berada di lengan kirinya. Sembari itu dia berkata, "Sial, kemampuan bertarungan macam apa ini? Ini bukan kemampuan kesatria, ini juga bukan sihir vampir atau kemampuan kuno." Tapi di saat dia sedang memikirkan hal itu, lagi-lagi robot mekanis menembakkan cahaya dari dalam matanya. Dan setelah beberapa saat berlalu, diperlihatkanlah Duk Berau yang kini sudah nampak semakin babak belur. Sembari itu dia bergumam, "Pria ini meski aneh tapi kemampuan penghancurnya hanya di tingkat kesatria atas, jadi ini tidak terlalu membahayakan bagiku. Tapi tetap aku tidak pernah melihat kemampuan yang bisa terus menyembunyikan diri seperti ini. Lukaku akan terus memburuk jika terus seperti ini. Aku akan kalah. Sepertinya hanya ada satu yang bisa kulakukan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Duk Berau yang memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan nampaknya energi itu menyelimuti tubuh dari Duk Berau dan berbentuk seperti seorang kesatria emas. Melihat hal itu, Senkian pun nampak semangat dan berkata, "Ini dia, tingkat pertahanan ini tinggi sekali, dan ini yang digunakan saat melawan vampir tadi." Namun sepertinya di sini robot mekanis tidak ingin menghentikan serangannya. Dia kembali melayangkan sebuah tembakan yang sangat kuat, tepat ditujukan ke arah Duk Berau. Tetapi nampaknya serangan demi serangan yang dilayangkan oleh robot mekanis tidak mampu menggores sedikit pun perisai energi yang digunakan oleh Duk Berau. Dan di sini Duk Berau tidak ingin tinggal diam saja. Dia mengeluarkan sebuah senjata yang ia namai Serve of Atonement, dan tanpa ragu-ragu dia pun melayangkan serangan tombak itu tepat menuju ke arah robot mekanis. Dan sepertinya serangan itu menembus tubuh dari robot mekanis ini, yang sontak kali itu pun membuat tubuh dari robot mekanis kini sudah mulai berlubang. Dan saking kuatnya serangan itu, diperlihatkanlah tubuh dari robot mekanis terhempas jauh ke belakang sehingga menabrak sebuah dinding yang begitu kokoh. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah baterai dari robot mekanis telah habis. Jadi dia kembali mencair dan berubah ke wujud kecilnya. Dan beralih ke sisi Duk Berau, dia nampaknya menceratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya sembari berkata, "Sial, pelindung suci mulai kehilangan efeknya." Melihat hal itu, Senkian pun berkata, "Seperti yang kukira, perlindungannya tidak sepenuhnya menghilangkan serangan itu. Dengan pelindung yang aktif, seluruh serangan, meski itu dari kesatria tertinggi, tidak akan melukainya. Tidak mungkin untuk dia bergerak. Ini mirip seperti skill pelindung di game. Tapi setelah dia menghilangkan pelindung itu, serangan yang tadi dia terima akan mulai menyerang dirinya." Dan beralih ke sisi Duk Berau yang kembali bergumam, "Dia terlalu aneh. Aku tidak tahu apa Spear of Atonement bisa membunuhnya atau tidak. Tapi prioritas utamaku sekarang adalah menemukan tempat aman untuk menghilangkan kutukan darah. Aku harus membersihkan tanah dan menanam. Oh ya, tidak ada pohon di sini." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Senkian muncul di hadapan dari Duk Berau yang berkata, "Aku menggerakkan gunung, jika kau berani lewat tolong bayar." Melihat hal itu, Duk Berau pun berkata, "Sial, ada lagi." Dan sembari memegang dadanya, lanjutlah Duk Berau berkata, "Aku tidak menyangka kita berjuang sekeras ini untukku. Dia bahkan bekerja sama dengan vampir dan menyergapku. Aku hanya tidak tahu bagaimana bisa dia melacakku." Namun di sini Senkian berkata, "Aku bukan Kid, satu-satunya Kid yang ku tahu hanyalah Kaito Kid." Dan nampaknya di sini Senkian berencana akan sesuatu karena diperlihatkan dia langsung menggunakan sarung tangan Thanosnya. Dan sembari mendekat diperlihatkanlah Duk Berau yang berkata, "Apa yang Kid tawarkan untukmu? Kenapa kau tidak melepaskanku dan membiarkanku membayarmu 2 kali lipat?" Mendengarkan hal itu, Senkian pun berkata, "Bayar, tunggu sebentar biar aku pikirkan." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Duk Berau yang mengambil kesempatan itu dan mencoba menyerang tepat menuju ke arah Senkian. Tetapi untungnya Senkian di sini sudah menyiapkan serangannya, dan tanpa ragu-ragu
dia menghantamkan serangannya itu tepat mendarat di wajah dari Duk Barau sembari berkata, "Bagaimana, apa sarung tangan permata ini enak, mantap kan?" Tetapi sepertinya serangan yang dilancarkan oleh Shen Qian sebelumnya belum berhasil menumbangkan Duk Barau. Dan di sini Duk Barau melayangkan sebuah serangan balik menggunakan tangan emasnya. Tapi untungnya di sini Shen Qian menahan serangan itu menggunakan iron armornya. Meski Shen Qian dipukul mundur, tetapi nampaknya dia sedang berada di atas angin karena diketahui Duk Barau ini sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi diperlihatkan kembalilah Shen Qian yang menerjang tepat menuju ke arah Duk Barau. Duk Barau yang melihat kedatangan Shen Qian itu, dia pun meluapkan segenap energinya dan kembali menggunakan perisai kesatrianya untuk melindungi dirinya dari serangan demi serangan yang dilayangkan oleh Shen Qian. Tetapi tiba-tiba saja Shen Qian berhenti menyerang dan dia langsung memasang pose push up-nya. Sembari dia melakukan push up, dia pun bergumam, "Skillku ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga, karena itu mari kita lihat siapa yang lebih cepat dan kuat." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Duk Barau yang kembali mengeluarkan tombak andalannya itu dan menyiapkan sebuah serangan. Tetapi nampaknya hal yang sama telah dilakukan oleh Shen Qian karena dia sudah berhasil mengumpulkan energinya. Dan tanpa ragu-ragu dia melompat ke atas udara dan mengeluarkan teknik andalannya yang ia namai Earth Shattering Push Up Palm. Dan nampaknya serangan itu tepat ditujukan ke arah Duk Barau. Tapi bukan hanya satu serangan saja. Diperlihatkanlah di sini Shen Qian yang melayangkan beberapa rentetan serangan tepat menuju ke arah Duk Barau. Yang sontak kali itu pun membuat gelombang ledakan yang sangat besar yang terjadi di tempat itu. Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah Shen Qian yang berhenti melakukan serangan itu. Dan sembari menatap sarung tangannya, lanjutlah Shen Qian berkata, "Hei, kenapa semua permata hancur kecuali permata teleportasi? Apa aku menggunakan seluruh ki surgawi yang membuat itu hancur? Sial, jadi ini hanya bisa sekali digunakan ya." Namun di saat yang bersamaan nampaknya Duk Barau masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan dia bersiap untuk melayangkan serangan balik tepat menuju ke arah Shen Qian. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Duk Barau yang melayangkan serangan tombaknya itu tepat menuju ke arah di mana Shen Qian berada. Tapi di sini Shen Qian masih anteng-anteng saja. Dia menggunakan batu teleportasinya untuk menghilang dari pandangan Duk Barau. Namun setelah Duk Barau menghilangkan perisai emasnya itu, tiba-tiba saja dia merasakan damage yang begitu berat, yang dimana diketahui damage itu diterima dari serangan bertubi-tubi yang dilayangkan oleh Shen Qian sebelumnya. Yang sontak kali itu pun membuat Duk Barau memuncratkan banyak sekali cairan merah dari dalam mulutnya. Dan tidak lama setelah itu dia nampaknya sudah tidak sanggup berdiri lagi. Dia berbaring di atas tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah mengambil tubuh dari Duk Barau. Dan dia nampaknya ditemani oleh Wu Tian menggunakan sebuah mobil. Dan sembari itu Wu Tian berkata kepadanya, "Kak Shen, apa kamu sudah selesai? Sedikit menakutkan di sini." Dan di sini Shen Qian pun berkata, "Aku di sini, jadi apa yang perlu ditakutkan? Sayang sekali dia tidak punya buku skill. Aku juga ingin sekali mempelajari teknik yang bisa setara dengan Earth Shattering Push Palm." Dan setelah beberapa lama mencari diperlihatkanlah Shen Qian yang mendapatkan medali yang ia lihat sebelumnya. Dan dengan itu nampaknya Shen Qian akan menunjukkan pertunjukan menarik di dalam dunia itu. Dan setelahnya kini Shin pun memperlihatkan Shen Qian yang membawa tubuh dari Duk Barau kembali ke kediamannya. Dan nampaknya yang menyambut Shen Qian di sana adalah istri dari Duk Barau bersama dengan anaknya. Dan sebelum kematiannya Duk Barau berkata, "Aku sudah hampir mati, aku dicegat dan disergap oleh para pasukan vampir. Dan aku berhutang budi yang sangat besar kepada pria yang ada di hadapanku ini." Dan sembari itu diperlihatkan Shen Qian yang bergumam, "Acting master transformasi cukup bagus. Dia bisa membodohi mereka, tapi wajahnya terlalu dibuat-buat. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat wajahnya." Dan lanjut diperlihatkanlah Duk Barau yang memberikan sebuah medali kepada Shen Qian dan berkata, "Karena itu aku ingin memberikan medal perwakilan Duk kepadanya untuk dia menjadi penerusku." Mendengarkan hal itu sontak membuat anak dari Duk Barau menjadi sangat terkejut dan berkata, "Ayah!" Tapi nampaknya istri dari Duk Barau menghalangi tindakan yang akan dilakukan dari sang anak ini. Dan lanjut diperlihatkan istri dari Duk Barau bergumam,
medali itu diberikan langsung oleh raja. Itu tidak mungkin palsu. Dan setelahnya diperlihatkanlah Duk Barau yang menghembuskan nafas terakhirnya dan berkata, "Aku tidak punya penyesalan lagi, sayang." Melihat kematian dari Duk Barau di hadapan mereka semua, diperlihatkanlah istri dan anaknya menjadi sangat terkejut. Dan nampaknya di sini Shen Qian juga berakting melakukan hal yang sama, dan dia pun berpura-pura menangis dan berkata, "Ayah, aku baru saja bertemu denganmu. Bagaimana kamu bisa mati seperti ini?" Dan sepertinya di sini Shen Qian mengaku sebagai anak haram dari Duk Barau ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ketiga orang itu sudah berkumpul di satu ruangan yang sama. Sembari itu istri dari Duk Barau berkata, "Aku harus memanggilmu siapa?" Dan di sini Shen Qian pun memperkenalkan dirinya. Dan lanjut diperlihatkan istri dari Duk Barau mengatakan, "Kenapa namamu sangat aneh? Karena kamu adalah anak Duk, kamu harusnya mengambil nama Nicholas." Dan di sini dengan wajah yang begitu murung lanjutlah Shen Qian berkata, "Ayah setuju meski aku mengambil nama dari ibuku." Dan lanjut dia pun bergumam, "Apa? Jadi nama Duk itu adalah Nicholas? Nama macam apa itu?" Dan beralih ke sisi sang istri dari Duk Barau yang bergumam, "Dari tempat sampah mana dia datang? Apa dia tidak tahu seberapa besar nama itu?" Dan setelah memikirkan hal itu dia pun berkata, "Dari mana ibumu? Kenapa dia punya nama belakang yang aneh? Penampilanmu juga sedikit aneh." Dan di sini Shen Qian pun menjelaskan, "Dia dari tempat kecil bernama Lake Daming. Aku ragu kalian pernah mendengar nama tempat itu." Dan nampaknya sepertinya di sini istri dari Duk Barau itu tidak mengetahui di mana tempat asal dari Shen Qian itu berada. Dan setelahnya dia pun memerintahkan seorang pelayan untuk pergi mengantar Shen Qian ke dalam kamarnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah pelayan itu yang mengatakan kepada Shen Qian, "Tuan muda Shen, tolong ikuti aku." Dan setelah kepergian dari Shen Qian diperlihatkanlah Wu Tian masih berada di dalam ruangan itu untuk memata-matai perbincangan yang dilakukan oleh kedua orang yang berada di dalam ruangan. Dan kini diperlihatkan anak dari Duk Barau berkata, "Ibu, apa kita harus membiarkan dia begitu saja? Apa ibu sungguh ingin anak haram itu menjadi pewaris?" Namun di sini istri dari Duk Barau berkata, "Medali itu tidak mungkin palsu. Tubuh ayahmu juga mempunyai 2 lubang luka. Itu berarti itu tidak mungkin palsu. Aku tidak tahu apa dia dan anak itu memang berhubungan darah, tapi dia mungkin memang anak haram ayahmu." Mendengarkan semua penjelasan itu, anak dari Duk Barau nampak sangat kesal dan berkata, dia lebih ingin mewariskan itu pada anak yang haram itu dibandingkan anak legalnya sendiri. Dan sembari mengambil sebuah anggur, lanjutlah istri Duk Barau berkata, 10 tahun yang lalu wanita itu mati. 5 tahun yang lalu saudaramu disergap oleh vampir. Ayahmu tidak menunjukkan itu, tapi dia curiga pada kita. Karena itu dia ingin mewariskan pada anak haramnya. Mendengarkan soal itu, si anak pun berkata, "Bukankah ayah bilang kalau yang melakukan itu adalah Duk dari Kit? Lalu apa hubungannya dengan kita?" Dan lanjut di sini si istri dari Duk Barau berkata, "Anakku, kamu sudah dewasa. Sekarang waktunya aku beritahu padamu. Ayah kandungmu sebenarnya adalah..." Dan entah siapa ayah kandung dari anak Duk Barau ini. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Wu Tian yang sudah kembali ke kamar di mana Shen Qian berada. Dan sembari itu dia pun berkata, "Aku sudah menggantikan tubuh master transformasi dengan mayat Duk. Pertahanannya sedikit kuat untuk mayat ini. Aku berhasil karena aku bisa tak terlihat dan aku punya master transformasi bersamaku. Tapi aku tidak menduga anak Duk itu bukan anak kandungnya. Ayahnya punya rival politik bernama Duk Kit." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata sembari memegang dagunya, "Aku sempat ragu kenapa mereka sangat percaya padaku. Jadi itu alasannya. Tapi mereka tidak mengira kalau aku ini palsu." Dan lalu kini Shin pun beralih ke hari berikutnya. Diperlihatkanlah istri dari Duk Barau berkata, "Hanya kesatria tertinggi yang dapat berhak mendapat warisan Duk. Kamu adalah pewaris pilihan Duk dan kamu belum membangkitkan hati kesatriamu. Jika begini kamu akan membuat malu keluarga Nicholas. Ini adalah gulungan dari kumpulan kemampuan keluarga Nicholas. Ambil itu dan kuasai. Cobalah membentuk hati kesatria dalam sebulan dengan bantuan dari berkah suci. Jadilah kesatria. Jika kamu tidak bisa, lebih baik menyerah dan tidak pergi ke ibu kota."
Mendapatkan gulungan itu, Shen Qian pun nampak bersemangat dan berkata, "Apa ini kemampuan bela diri warisan keluarga Nicholas? Dia memberiku barang rahasia ini begitu saja. Jika mereka merencanakan sesuatu, akan ku makan gulungan ini." Dan setelah kepergian dari Shen Qian, diperlihatkanlah anak dari Duk Berau itu berkata, "Ibu, aku dengar kamu memberikan gulungan itu kepada Shen Qian. Bukankah kita berniat membunuh dia diam-diam? Kenapa ibu membantu dia?" Namun di sini sang ibu menjawab, "Dia itu saudaramu dari sisi ayahmu. Jika dia tiba-tiba mati, kita pasti akan dicurigai. Tapi jika ada hal yang lain terjadi saat dia latihan, itu bukan urusan kita. Benar bukan?" Dan beralih ke si Shen Qian yang sedang memandangi layar yang ada di hadapannya. Dia pun berkata, "Ada 5 kemampuan kesatria di sini. Rata-rata tidak berguna. Aku sudah menguasai seni bela diri di bumi dan push up palm, jadi aku tidak butuh mereka. Untuk pelindung suci yang digunakan Duk itu kurasa cocok denganku. Pengguna tidak akan bisa diserang selama pelindung suci aktif. Serangan yang diterima akan menyerang pengguna saat pelindung suci dinonaktifkan. Tapi serangan itu akan diperlemah sebanyak 10-50%. Setelah aku menguasai kemampuan ini, aku bisa push up sebanyak yang aku inginkan. Meski ada sedikit masalah, Wu Tian sekarang sedang belajar gulungan dari dunia lain yang tidak dia kenal. Dia perlu lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tidak bisa menguasai kemampuan itu bahkan meski aku membeli. Dan juga kemampuan kesatria hanya bisa dikuasai setelah hati kesatria miliknya bangkit. Dan hati kesatria ini aku sudah mencari dari banyak buku di perpustakaan Duk. Hati kesatria ini hal yang paling unik bagi dunia ini. Akan sangat penting jika orang menjadi kesatria. Normalnya orang biasa mengandalkan diri mereka untuk berubah. Di antara kesatria dari tempat luar hanya mereka yang sangat berbakat, yang telah mengalami ujian dan malapetaka tak terhitung jumlahnya, yang bisa membangkitkan hati kesatria mereka. Orang kaya bisa mengandalkan teknologi. Pewaris dari kerajaan bisa membangkitkan hati kesatria dengan upacara pemberkahan. Buku yang diberikan kepada kita dari bumi ini mengatakan kalau kita tidak bisa membangkitkan hati kesatria dengan mengandalkan diri kita. Itu berarti aku harus menunggu sampai upacara pemberkahan 1 bulan lagi untuk bisa membangkitkan hati kesatria aku. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.